Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga anak-anakku terkasih Jemaat GKJ Sragen. Bertemu kembali pada malam hari ini di dalam acara pemahaman Alkitab online di dalam rangka Advent Natal 2020. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menggali satu tema, yaitu cara Allah berelasi. Sebelum itu, mari kita menyerahkan acara ini di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah, oleh karena kasih setiamu yang begitu besar, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam menggeluti satu renungan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami dan memberikan kepada kami hati untuk mencari Engkau. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah Allah juga berkenan untuk memberkati, menolong setiap kami untuk semakin membuka diri. Bagaimana Engkau menyatakan diri di dalam berelasi, di dalam berkomunikasi kepada kami. Kami secara penuh menyerahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua berada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama kita pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah sering kali kita dengar, Ibu Pendeta Yemimanu Widi Nurani. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Shalom. Juga ada adik kita, Dek Oci. Selamat malam Dek Oci. Shalom, selamat malam. Bersama saya juga ada Mas Christian. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Ya, malam ini kita mau bersama-sama berdiskusi dari satu perikop firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dengan judul Cara Allah Berelasi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada zaman perjanjian lama Allah sudah berusaha untuk menyatakan diri dan juga berkomunikasi dengan manusia. Ada berbagai cara yang dilakukan Allah supaya memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Mircea Eliade, seorang filsuf, menggambarkan hubungan di dalam satu hubungan yang dibentuk di dalam keratofani atau pewahyuan, juga di dalam hierofani, penampakan sakral itu sendiri, dan teofani, penampakan sakral melalui benda-benda atau sesuatu yang kelihatan. Oleh karena itu kemudian banyak berkembang agama-agama di dunia ini yang pada dasarnya adalah mengusahakan hubungan manusia dengan Allah. Nah, bagaimana dengan cara Allah atau keinginan Allah untuk berkomunikasi pada masa perjanjian baru? Karena itu, pada malam hari ini kita akan mendengar renungan dan juga penggalian firman Tuhan kepada Ibu Pendeta Yemimanu Widi Nurani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cantik. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih. Seperti yang telah diungkap di awal, bahwasanya pada malam hari ini kita akan belajar tentang cara Allah berelasi. Oleh sebab itu, baiklah sebelum kita menggali segala sesuatunya, kita awali PA intergenerasional pada malam hari ini dengan
kita bermain bersama gitu ya, supaya menyegarkan suasana tidak kaku. Mari kita berdiri dan kita akan bermain. Permainannya adalah pesan berantai. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, saya akan memulai permainan pesan berantai ini. Mohon untuk Mas Christian dan Mbak Oci terlebih dahulu dapat menutup telinganya rapat-rapat supaya tidak mendengar pesan apa yang saya sampaikan kepada Mbak Harjanti, dan Mbak Harjanti akan melanjutkan pesan itu kepada Mas Christian, dan selanjutnya Mas Christian akan melanjutkan pesan itu kepada Mbak Oci sebagai penerima pesan terakhir, dan pada akhirnya Mbak Oci akan mengutarakan pesan apa yang dia terima. Baik, kita mulai ya. Siap? Siap. Siap. Silahkan menutup telinga rapat-rapat. Saya suka sekali susu coklat hangat super duper lezat, enak lezis, wow tralala. Saya sangat suka susu coklat yang sangat lezat, super duper enak, wow. Saya sangat suka sama susu. Susu sangat lezat, segar, duper. Saya sangat suka susu sangat duper lezat. Bagaimana? Menyerah? Apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih? Ternyata apa yang saya bisikkan kepada Mbak Harjanti tidak bisa dituntaskan dengan baik oleh Mbak Oci karena ada kesalahan menerima apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang saya utarakan tadi adalah saya suka sekali susu coklat hangat, super duper lezat, enak, lezis, wow, tralala. Tetapi apa yang kemudian didengar oleh Mbak Oci ternyata tidak seperti apa yang saya sampaikan. Baik, Mbak Oci dan Mas Tian serta Mbak Janti, kira-kira dari permainan ini pesan apa yang dapat Anda ambil? Ya. Kalau menurut saya pesan ini ketelitian. Yang pertama ketelitian sama relasi, komunikasi selanjutnya. Jadi kita ilustrasikan kayak kita memberikan informasi ke teman satu si A. Nanti kabar dari si A ke B itu udah berbeda lagi. Nah itu kayak seperti yang kita lakukan tadi. Ada kesalahpahaman di relasi kita. Udah itu aja. Baik, kalau Mbak Oci seperti apa Mbak Oci? Saya menambah ya, komunikasi itu penting, apalagi fokus itu yang paling penting. Fokus di dalam mendengar, ya, itu kunci dari komunikasi. Biar informasi yang kita terima tadi itu nanti tidak berubah-ubah. Ya, belajar untuk sungguh-sungguh mendengar. Mau mendengarkan. Kesediaan mendengar. Ya. Nah, kesediaan mendengar. Orang itu kalau mau menjadi pendengar itu tidak mudah loh. Ya, Ya kan? betul. Banyak orang yang tidak mau untuk mendengarkan. Iya. Ya. Maunya didengarkan. Maunya didengarkan. Maunya didengarkan. Kesediaan mendengar itu juga sama dengan sikap kerendahan hati. Mau untuk mendengarkan. Demikian untuk permainan kita dan makna di balik permainan pesan berantai. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah melihat permainan pesan berantai. Mbak Janti, Mas Christian dan Mbak Oci, dari permainan yang sudah kita praktikkan tadi ada
hal penting yang bisa kita gali, yaitu kita melihat bahwa komunikasi itu sangat penting. Apalagi kalau malam hari ini kita menggali tentang cara Allah berelasi, cara Allah berkomunikasi kepada manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah pernah kita mengalami kesalahan di dalam berkomunikasi? Apa contohnya? Kesalahan di dalam komunikasi. Yang sering terjadi, kerelaan untuk mendengar itu menjadi satu poin yang cukup besar, karena kecenderungan kita lebih senang didengarkan apa yang kita omongkan daripada kita menyediakan diri untuk mendengar orang lain. Jadi kita memang perlu belajar untuk sabar dengan apa yang diungkapkan oleh orang lain, meskipun kadang-kadang itu tidak cocok dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya, berarti kesalahan di dalam komunikasi itu seringkali terkait dengan kesediaan kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Begitu, Mas Christian, kira-kira. Ya, jadi kita kan semisal ada berita, kita mendengarkan tapi kita nggak konsentrasi. Tidak fokus, ya. Itu termasuk kesalahan. Ya. Jadi sebenarnya kita harusnya menerima hal yang sebaiknya baik, tapi kita nerimanya buruk. Nah itu Karena kesalahan. tidak fokus. Ya, kita nggak fokus seperti yang Atau dicontohkan. menyepelekan yang menyampaikan berita. Bisa jadi itu. Ya, Ya, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pasti dari kesalahan komunikasi yang seringkali kita alami dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu ada kalanya kita pun juga memiliki cerita, memiliki pengalaman tentang bagaimana membangun komunikasi dengan baik. Bagaimana komunikasi itu bisa mengarahkan keadaan apa yang kita bangun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi. Tentu ada pengalaman soal membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, selain tadi kerelaan mendengar, satu hal juga yang saya merasa sangat penting adalah saya harus belajar untuk memahami orang lain. Jadi meskipun kadang-kadang kita tidak suka dengan pembicaraan itu, dengan kita mengenal orang lain, oh sebetulnya persoalan orang itu apa, teman itu sedang membutuhkan apa. Jadi kita berusaha untuk menggali apa yang menjadi kebutuhan dia ketika kita berkomunikasi dengan dia. Dengan begitu, setelah kita tahu apa kebutuhan dia, apa keinginan dia, kita jadi tahu, oh memang tipenya seperti ini. Jadi saya harus berkomunikasi dengan cara yang seperti ini atau yang bagaimana. Ya, kalau Mbak Oci sendiri pengalamannya seperti apa? Membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Membangun komunikasi yang baik dengan orang lain itu caranya yaitu tadi, kita harus mau membuka diri, kita harus merendahkan hati. Kalau kita itu mau menjadi pendengar, kan kalau kita mau mendengarkan orang lain saat berbicara dengan kita kan bisa tahu, oh dari gaya bahasanya orangnya tuh ternyata seperti ini. Jadi keluasan kita dalam berkomunikasi itu kan kita jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi kita bisa memahami karakter orang itu dan orang Cara itu mendekati orang itu dan seperti orang apa? itu juga bisa memahami kita gitu. Baik, Harus mau ya. membuka diri. Oleh sebab itu, marilah lebih lanjut kita belajar dari firman Tuhan seperti apa yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14.
Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Silahkan untuk Mbak Oci dan Mas Christian membacanya secara bergantian. Monggo. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Saya lanjutkan ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari PA kita pada malam hari ini yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, kita akan mencoba menggali apa yang sudah dinyatakan di dalam Injil Yohanes yang sudah bersama-sama kita baca dan kita simak. Kita melihat bahwa Yohanes memiliki kekasan dalam menyampaikan kabar baik. Yohanes menggambarkan tentang hakikat dari Yesus. Yesus adalah yang ilahi. Yesus adalah Sang Firman, Logos. Dan Sang Firman itu sehakikat dengan Allah. Ini di dalam pemahaman kita akan Trinitas, bahwa Dia sehakikat, Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia dan Dia adalah firman yang hidup, firman yang bekerja, firman yang dapat dihayati oleh manusia, firman yang dijadikan sebagai pedoman. Inilah yang disampaikan oleh Yohanes, dan firman itu, Sang Sabda itu bersama-sama dengan Allah berkarya menciptakan segala sesuatu. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berkehendak, jadilah, maka jadi. Sempurnalah, maka sempurna. Itulah firman dan kehendak Allah. Dan kita belajar karena Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Kita tahu bahwa
Allah menciptakan segala sesuatu apa yang ada di dunia ini baik adanya, sungguh sangat baik. Namun kita tahu bahwa kebaikan yang diciptakan oleh Allah itu dirusak oleh manusia. Karena apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika manusia melakukan dosa, apa yang baik itu seketika menjadi rusak. Hubungan yang baik itu seketika kemudian ada jurang yang menganga. Sehingga Allah menghendaki segala sesuatunya kembali baik. Oleh sebab itu, melalui Yesus Kristus, Allah berkarya. Tindakan Allah yang hadir dalam rupa manusia, ini adalah cara Allah mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan manusia untuk merengkuh manusia, untuk memulihkan manusia agar manusia menerima kasih karunia dari Allah, sehingga Allah turun ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, merendahkan diri, mengalami bagaimana proses-proses manusiawi, merasakan sakit, merasakan haus. Ini adalah satu bentuk Allah merendahkan diri untuk dapat menjangkau manusia. Sehingga melalui apa yang dilakukan oleh Allah, Allah berkehendak supaya apa? Manusia dapat mengenal, manusia dapat tahu, manusia menjadi peka apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kita melihat di dalam ayat 14, Yohanes mengatakan bahwa Dia diam di antara kita. Kata diam di antara kita itu dipahami di dalam bahasa aslinya itu sebagai berkemah atau bertenda. Berarti bertenda ini adalah merupakan satu gambaran kehidupan yang sementara. Kan nanti kalau misalnya ada sesuatu angin dan sebagainya, tendanya mungkin bisa rubuh begitu kan. Kemudian tendanya kemudian kalau sudah roboh berarti ini merupakan satu gambaran bahwa manusia pada dasarnya ketika hidup di dunia ini hakikatnya adalah hanya sementara dan manusia itu rapuh. Disinilah lalu kita memahami mengapa kemudian Allah hadir dalam rupa manusia, supaya Allah bisa menjangkau manusia, supaya manusia bisa merasakan cinta kasih Allah, karena dengan kesementaraan dan kerapuhannya tidak mungkin manusia dapat mencapai kepada kemuliaan Allah. Dengan usahanya sendiri itu tidak akan mungkin. Sehingga Allah yang datang menyapa manusia. Bukan manusia yang menyapa Allah, tetapi Allah datang menyapa manusia. Menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga manusia mengenali siapa Dia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, berdasarkan cinta kasih Allah kepada manusia, dan Allah menganggap manusia itu sangat-sangat berharga, maka kemudian Allah membangun cara dalam relasinya. Ia kemudian turun ke dunia menjadi manusia itu sendiri dan menyapa manusia sehingga manusia dapat kembali menemukan persahabatan dengan Allah. Cara berkomunikasi antara Allah dengan manusia ini sangat-sangat menarik. Dan itu menjadi kekasih dalam iman. Gitu ya. Karena
kita hidup itu karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah kita beroleh keselamatan. Karena Allah datang ke dunia, karena Allah menyapa manusia, dan itulah cara Allah berelasi dengan kita, maka kita beroleh keselamatan. Allah memulihkan hubungan yang telah rusak itu menjadi utuh melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Demikian Mbak Janti untuk penjelasan dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Jadi kalau demikian, kalau saya bisa mengambil satu perenungan, jadi apakah kedatangan Kristus di dunia dengan kelahirannya yang sebentar lagi kita sedang menikmati, merayakannya, apakah kedatangan Kristus itu sebagai bukti nyata bahwa Allah begitu memahami dan menghormati hakikat kemanusiaan kita ya dengan kedatangan Kristus sebagai manusia. Apakah betul begitu, Bu? Ya, jadi apa yang telah Allah nyatakan ketika Allah turun ke dunia dalam rupa Yesus Kristus itu menjadi bukti bahwa kita begitu dicintai, menjadi bukti bahwa kita begitu berharga, sehingga Allah yang penuh dengan kemuliaan itu sudi untuk datang ke bumi, menyatakan kehendaknya kepada manusia supaya manusia dapat mengenalnya dengan baik. Kalau begitu kita bisa belajar juga dari yang kita tadi renungkan bersama-sama. Ketika kita berkomunikasi, mungkin ini menjadi satu teladan buat kita dari Tuhan Yesus, bahwa tanpa kerendahan hati itu menjadi satu hal yang sulit untuk berkomunikasi. Kita sudah bisa melihat teladan Tuhan Yesus bagaimana Dia sebagai Allah tetapi merendahkan dirinya ya sebagai manusia, sama dengan kita yang penuh dengan kelemahan. Itu bisa dibuktikan dengan hal-hal yang dia alami ya, dengan perasaan-perasaan dia, dengan kesedihan, dengan bahkan rela mati di dalam keadaannya sebagai manusia. Itu satu bukti kemanusiaan yang harus kita ini juga syukuri, bahwa keberadaan Kristus yang seperti itu ya, itu adalah cara Allah untuk memahami dan menghargai hakikat manusia. Ya, itu satu hal yang luar biasa yang kita bisa belajar pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa membantu saya. Menurut teman-teman, apa manfaat sebuah relasi di dalam komunikasi? Apakah selama ini punya pengalaman untuk ini ketika berkomunikasi, berelasi itu membutuhkan satu hubungan yang bagaimana gitu ya dengan komunikasi kita, Mas Kristia? Ya, kalau menurut saya manfaat dari relasi dalam komunikasi itu yang pertama tentunya kita akan mengenal apa yang misal kita berkomunikasi dengan rekan kita memberikan berita atau informasi yang bermanfaat buat kita bisa tahu gitu loh. Oh ya, ini informasi yang benar. Kalau di dalam persekutuan, manfaatnya seperti waktu kita ada acara seperti ini, PA gini, kita bisa nilai-nilai apa yang bisa kita ambil. Nah itu manfaatnya. Dan juga mungkin bisa saling mengenal teman dengan persoalannya, dengan berrelasi. Mbak Uci ada tambah?
Kalau saya manfaat dari relasi itu misalnya kita tidak saling mengenal. Nah, kita mencoba untuk berkomunikasi, menjalin relasi itu tadi. Biar apa? Biar kita semakin dekat, kita bisa mengerti satu sama lain. Kalau ada apa-apa nanti bisa saling membantu, dan relasi itu ya kedekatan. Seperti kita dekat dengan Tuhan itu ya kita harus membangun relasi dengan cara kita ya berdoa pada Tuhan, itu juga termasuk membangun relasi. Tuh. Ya. Ini satu pertanyaan yang kemudian mengembang. Yang saya pahami selama ini Alkitab selalu berbicara mengenai kasih Allah kepada manusia dan memandang itu sebagai manusia dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah Allah juga memberikan kesempatan untuk berkomunikasi itu bagi anak-anak? Apakah Allah juga mengasihi anak-anak? Ya, saya pikir ketika kita belajar untuk mengenal siapa Allah, siapa Tuhan Yesus, begitu ya. Lalu kemudian kita pun juga membangun komunikasi dengan Dia. Kita menempatkan Dia yang utama di dalam kehidupan kita tentunya itu. Lalu kita mengucap syukur atas karunia keselamatan yang sudah kita terima, dan kita berupaya untuk terus dapat membangun relasi yang baik, merasakan setiap apa yang menjadi kehendak, dan kita peka terhadap suara Tuhan sehingga menjadikan kehidupan kita senantiasa dituntun, dipimpin. Dan kita tahu bahwa Allah itu berkomunikasi kepada kita melalui cara-cara yang mungkin gitu ya. Kita lihat sederhana, tetapi di situ ada karya Allah. Di situ Allah mengingatkan kepada kita. Itulah cara Allah membangun relasi sehingga kita selalu diingatkan, oh ketika pagi hari kita merasakan kesegaran udara pagi, kita melihat ada embun pagi yang menetes, saya bersyukur bahwa embun yang segar itu mengingatkan saya kepada karya Allah. Itulah cara kita untuk menangkap sekarang ini gitu ya, bagaimana kita mencoba untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, menjadikan kita selalu bersyukur dan bersyukur. Atau kita memiliki keluarga, ya, bapak, ibu, itu ya, kemudian kakak, adik. Kita bersyukur karena kita ditempatkan di tengah-tengah kehidupan keluarga di mana kita bisa berbagi cinta kasih, di mana kita bisa saling menopang, di mana kita bisa saling berbagi, gitu ya. Dan itu merupakan cara Allah. Itu cara Allah mengasihi kita melalui kehidupan keluarga kita. Demikian. Satu pertanyaan lagi yang menjadi perenungan saya, Bu Pendeta. Dalam satu komunikasi pasti akan berhasil ketika ada dua pihak yang aktif ya. Jadi tidak hanya satu saja. Misalnya tadi Allah mengasihi dengan memberikan Yesus Kristus untuk manusia. Nah, apa yang kita bisa belajar supaya hubungan itu menjadi hubungan yang dua arah, yang seimbang, sehingga kita bisa menunjukkan kita mengasihi Allah. Ini mungkin kita juga bisa dipakai untuk belajar bagi kita semua sebagai anak-anak dari orang tua kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita misalnya. Bagaimana? Tentunya semuanya itu kita kembali berkiblat kepada apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus rela. Berarti yang pertama yang harus kita miliki adalah kerelaan hati untuk berserah, selalu
bangun iman kita sehingga kita selalu terkoneksi. Istilah kerennya itu terkoneksi dengan Allah. Ketika kita terkoneksi dengan Allah gitu ya. Allah itu bukan kemudian kita melihat oh dia berada di surga, tetapi Allah bisa kita kenali melalui firman-Nya yang bisa hayati di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita terkoneksi. Karena dia sang firman yang hidup, yang terus mengarahkan langkah kehidupan kita supaya kita kemudian bisa menerapkan buah-buah. Dari apa? Dari akibat relasi kita dengan Allah. Buah-buah yang menggembirakan. Buah-buah yang tentunya menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin bahwa Mbak Oci dan Mas Christian, Mbak Janti tentu punya pengalaman itu. Bagaimana ketika kita sudah terkoneksi dengan Allah, lalu kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang begitu luar biasa. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Kita sudah banyak berdiskusi. Mungkin bagi kita mulai memikirkan dari diskusi kita malam hari ini, apa yang bisa kita terapkan bagi anak-anak, bagi ini kita semua ya, untuk menjalin komunikasi yang mungkin selama ini ada yang kurang atau masih harus disempurnakan. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada keluarga kita, Ya. mungkin kepada saudara, mungkin Ya. kepada orang tua. Mari silahkan berbagi pengalaman supaya kita bisa saling memperkaya diri. Ya, baik. Untuk saya nggih. Saya sedikit memberikan masukan tentang wujud rasa sayang saya sama keluarga, sama orang tua, terkhusus ya tentunya apa yang boleh kita lakukan yaitu untuk tetap menghormati orang tua kita, tetap taat sama orang tua kita, dan yang pasti kita tetap harus terkoneksi sama Tuhan. Ya. Jadi keterbukaan dengan keluarga ya, Mbak. Ya. Oke, ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Oke. Setuju, sepakat, idem. Ya. Setuju, iya. Selalu terhubung dengan keluarga, itu menjadi bagian kita. Juga terhubung dengan Allah, membangun komunikasi, koneksi dengan Allah itu menjadi satu poin yang cukup besar ya. Kita harus lakukan itu untuk pertumbuhan iman kita, supaya kita boleh semakin mengenal Allah juga. Dan untuk keluarga, ya kita harus semakin kuat di dalam hubungan keluarga sehingga kita menjadi satu tim untuk bisa menghasilkan buah-buah ya Bu ya, seperti yang tadi diutarakan oleh Ibu Pendeta. Baik, mungkin Ibu Pendeta akan menyampaikan satu penerapan ya, mungkin aksi untuk membangun relasi. Monggo untuk Ya. kalian penutup. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jikalau kita sudah melihat satu keteladanan apa yang telah Allah nyatakan kepada manusia melalui cara Allah berelasi kepada manusia. Dia datang dalam rupa manusia, merendahkan diri. Oleh sebab itu, mari kita mengambil komitmen bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang melihat tayangan PA intergenerasional ini di rumah masing-masing, silahkan bersama bergandengan tangan dengan seluruh anggota keluarga untuk masing-masing di dalam hati mengambil komitmen bagaimana dapat mewujud nyatakan relasi yang baik dengan cara berkomunikasi yang baik, sehingga ada hubungan yang rukun, tercipta suasana yang harmonis, satu dengan yang lain saling menguatkan, saling meneguhkan. Mari silahkan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengambil komitmen untuk dapat
membangun relasi internal di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga masing-masing kita bisa mengatakan, saya sayang kepada seluruh keluarga ini, bahkan Tuhan sayang kepada seluruh anggota keluarga ini. Demikian Mbak Janti. Ya, terima kasih Bu Pendeta dan juga teman-teman Mas Christian dan adik-adik. Kita sudah menyelesaikan diskusi kita yang sangat menarik karena itu menjadi kebutuhan kita semua. Berelasi dengan Allah itu akan memperkuat iman dan juga hati kita untuk semakin mengenal Allah. Begitu juga kita bisa memperkuat hubungan dengan keluarga kita dengan terus menerus. Yang pertama tadi kerelaan untuk mendengar. Kemudian yang kedua ada hubungan timbal balik, dua-duanya harus aktif. Jadi tidak bisa satu saja yang aktif. Dan juga tadi Mas Christian sudah mengutarakan tentang keterbukaan. Allah kita adalah Allah yang sangat rela untuk mendengar, karena itu dengan keterbukaan kita bisa semakin mendekat kepadanya. Begitu juga ketika kita ingin memperbarui hubungan kita, keluarga kita, ya harus belajar untuk saling terbuka. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih, kita akan mengakhiri pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Tuhan Allah, kami kembali mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk terus-menerus memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Engkau. Terima kasih oleh karena Engkau sudah memberikan Yesus Kristus untuk mendekat kepada kami, menjadi sama dengan kami sebagai manusia, supaya kami boleh memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Terima kasih pada hari-hari ini kami merenungkan dan juga menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Itu sudah mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau begitu memperhatikan keberadaan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sama-sama hendak menyerahkan setiap hubungan yang terjadi di antara kami untuk jemaat-Mu di GKJ Seragen ini Tuhan. Tolong supaya Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk memiliki kerelaan untuk mendengar, memiliki kerelaan juga untuk saling terbuka, juga menyediakan diri Tuhan untuk Tuhan bangun hari demi hari, supaya kami boleh semakin mendekat kepada Engkau. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami terus bersehati untuk setiap keluarga-keluarga-Mu di GKJ Seragen ini, supaya kasih boleh semakin Tuhan ikatkan di antara kami semua, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu melalui hubungan di antara kami dengan keluarga-keluarga kami. Ajari kami Tuhan untuk kami berkomunikasi dengan benar. Ajari kami untuk mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Terus kami ingin Tuhan menopang dan menolong bangsa kami untuk keluar dari musibah ini. Biarlah setiap kami boleh peka terhadap pimpinan Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbaiki melalui musibah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala seru doa kami di dalam nama-Mu. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku, kita akan mengakhiri PA pemahaman Alkitab intergenerasional pada malam hari ini dengan satu pujian
yang pasti kita semua sudah sangat mengenalnya, yaitu Yesus sayang semua.